dari sebuah warung kelontong. Saya tidak pernah melupakan atmosfer di jalan kecil itu. Benak saya masih mengingat dengan jelas auranya. Sebuah jalan di tengah pemukiman padat dengan rumah-rumah sederhana di sekujur pinggirnya. Di sana, ada sebidang rumah kontrakan sederhana dengan warung sepetak kecil di depannya. Rumah itu terletak di Jalan Persatuan Guru nomor 39, Petojo, Jakarta Pusat. Itulah rumah saya. Tempat di mana saya mengecap kesederhanaan hidup sejak saya lahir. Dan saya juga tidak akan pernah melupakan lorong becek di dalam pasar Royal di Gedong Panjang. Sebuah tempat yang puluhan tahun lalu merupakan lokasi yang sangat penting bagi saya dan keluarga. Di sana ada sebuah warung kelontong mungil milik orang tua saya. Disitulah kami bergantung hidup. Bagi saya, kedua tempat itu memiliki makna yang sangat dalam. Bukan sekedar tempat bernaung dan berusaha, kedua tempat itu telah saya anggap sebagai monumen perjuangan. Karena dari sanalah saya dibentuk dan ditempa menjadi manusia yang pantang menyerah. Sengaja saya menyematkan kisah masa kecil yang begitu berat di awal buku ini, karena itulah fondasi yang menguatkan mental dan tekad saya memperjuangkan hidup yang lebih baik. Lahir pada tanggal 9 Februari 1950, sebagai anak ke-6 dari 10 bersaudara, masa kecil saya nyaris tidak diwarnai buayan kemanjaan. Secara alamiah, saya disadarkan pada kehidupan bersahaja yang mengelilingi saya. Sejak masih sangat kecil, saya sudah melihat orang tua saya, Kwok Mantok dan Wong Satyang, senantiasa bekerja keras membanting tulang sepanjang hari untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Orang tua memberi saya nama Kwok Kui Fo, dan kemudian saya lebih sering dipanggil Akwi. Saya tidak terlalu lama ditimang-timang ibu, karena ketika saya sudah bisa berjalan, saya lebih sering dijaga oleh kakak perempuan saya. Ibu begitu sibuk mengurusi warungnya. Orang tua saya mencari nafkah dengan berdagang. Kami memiliki 2 warung, sebuah warung kecil dan seadanya di teras rumah, dan warung kelontong bertama Warung Sumber Bahagia di Pasar Royal Gedong Panjang. Pasar itu kumuh dan becek. Dari 2 buah warung itulah ayah dan ibu
mengais rejeki untuk menghidupi 10 anaknya. Tak heran, bila orang tua saya begitu ulet memberdayakan 2 warung itu agar benar-benar bisa menghasilkan uang untuk hidup. Yang saya ingat di masa kecil, orang tua saya adalah pasangan yang senantiasa bergerak. Mereka bangun pagi-pagi buta, menyiapkan segala keperluan kami, menyediakan sarapan, dan langsung sibuk dengan urusan warung. Ibu lebih banyak bertugas menjaga warung. Tugas ayah belanja kebutuhan warung. Hampir setiap pagi ayah berpergian mengayuh sepeda ke beberapa tempat di Jakarta untuk belanja barang-barang dagangan. Jangan ditanya bagaimana sederhananya hidup kami. Bisa dibilang penuh dengan keterbatasan. Saya tidak bisa membeli sepatu yang baik dan harus merawatnya dengan ekstra hati-hati karena orang tua saya tidak mungkin membelikan saya lebih dari sepasang sepatu setiap tahun. Saya harus menunggu saat Imlek datang untuk mendapatkan baju dan sepatu baru. Masih terekam dalam benak saya, pada suatu hari sepatu saya menjadi jebol karena sering begitu dipakai. Padahal Imlek masih lama. Terpaksa saya memakai sepatu jebol itu dan menahan malu setiap kali orang melihat ujung sepatu saya yang menganga. Dengan kondisi sulit begitu, ayah benar-benar menerapkan disiplin untuk menghemat uang. Prinsipnya, uang yang ada lebih baik diputar menjadi modal usaha. Salah satu bentuk penghematan ayah adalah dengan tidak menyantap sesuatu yang mahal. Ia melarang kami jajan, sehingga tidak sepeser pun uang ia berikan pada kami. Dan di sekolah pun kami harus bersabar, menahan lapar serta menanti sampai pulang ke rumah untuk bisa makan. Sebegitu terbatasnya kehidupan kami, ada satu hal yang kelak di kemudian hari saya sadari sebagai berkah tersembunyi. Tak lain adalah pemandangan orang tua berjualan. Ya, ketika saya beranjak besar secara alamiah, saya masuk ke dalam kehidupan dagang. Saya luangkan waktu untuk menceburkan diri di warung kelontong orang tua selepas saya sekolah. Saya memasuki lorong becek di Pasar Royal dan saya temani ibu atau ayah berdagang sampai larut malam. Tak jarang saya bahkan menginap pula di warung.
Setelah lulus dari sekolah dasar tahun 1962, saya masuk ke SMP Pahsung di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sekolah itu diperuntukkan bagi anak-anak berdarah Tionghoa. Hampir semua siswanya datang dari kalangan sederhana. Orang tua mereka sama saja dengan orang tua saya, yaitu biasanya bekerja sebagai pedagang-pedagang kecil. Hanya satu dua saja yang cukup berada karena bisnis orang tuanya cukup besar. Namun, sesuatu yang pahit kemudian muncul. Ketika saya duduk di bangku kelas 1 SMA Pahsung, terjadi peristiwa menyedihkan. Tahun 1966, setelah peristiwa G30 SPKI, semua sekolah Mandarin tutup. Benar-benar dibubarkan, sehingga pada suatu pagi saya hanya melihat pagar sekolah yang sudah digembok. Semua murid tidak bisa bersekolah lagi. Pemerintah saat itu memberlakukan ketentuan pada masyarakat Tionghoa untuk segera mengubah status menjadi WNI dengan mengganti nama Tionghoa menjadi nama Indonesia. Tapi, biaya yang dibutuhkan untuk proses itu luar biasa mahalnya untuk ukuran saat itu. Tak kurang dari Rp500.000 setiap orang. Bagi orang tua saya, jelas uang sebanyak itu bermakna luar biasa bagi hidup. Mereka lebih memilih mempertahankan uang itu untuk modal berdagang dan menghidupi kami. Hidup saya mulai menemukan gairah yang menyenangkan ketika saya sepenuhnya menangani toko kelontong sumber bahagia di Pasar Arjuna. Kondisi fisik toko itu jauh lebih baik dari warung kami di Pasar Royal, Gedong Panjang. Pasarnya tidak becek dan kumuh. Lorong-lorongnya bersih dan nyaman. Luas toko juga relatif lebih besar, sekitar 52 meter persegi. Jumlah dan jenis dagangan semakin beragam. Dari sembako, sabun mandi, deterjen, minyak sayur, obat-obatan, sampai rokok. Dari jumlah barang dagangan itu, sekitar 20% adalah rokok. Ragam dagangan yang ada di kios kami itu membuat saya sangat bergairah. Seperti ada yang memompa semangat saya untuk bergerak menjual barang-barang itu agar laris. Rokok menjadi perhatian saya terbesar. Pasalnya, saat itu penjualan rokok mulai bagus. Reaksi konsumen terhadap kehadiran merek-merek baru rokok begitu tinggi. Saya amati perilaku pembeli. Apa yang menarik hati mereka, apa yang membuat mereka memutuskan belanja, saya perhatikan benar. Dari pengamatan saya, terlihat pembeli menyukai harga yang murah terutama untuk produk-produk umum seperti kebutuhan sehari-hari. Mereka juga memperhatikan kualitas produk dan tentu servis yang baik. Kemampuan saya beradaptasi dengan dunia dagang berlangsung sangat cepat. Saya mulai terbiasa mengenali dan memahami jenis pembeli. Pada dasarnya, teori berdagang itu sederhana, yakni bagaimana kita jeli menjual sesuatu yang dicari oleh konsumen dan merumuskan jurus agar konsumen lebih memilih datang kepada kita di tengah persaingan yang ada. Itu saja.
Harus ada inovasi-inovasi yang senantiasa digarap. Saat inovasi yang saya lakukan dengan cara membeli servis terbaik, memberi diskon, atau iming-iming bonus untuk pembelian tertentu, cara ini membuat para pelanggan selalu teringat untuk datang kembali ke toko kami. Selain sibuk di toko, saya juga mengamati aktivitas di Pasar Arjuna. Bagaimana seni berdagang yang diperlihatkan para pedagang lain. Unik dan menyenangkan diamati. Pada dasarnya, berdagang adalah sebuah kegiatan yang sangat hidup. Ada sensasi yang menarik di dalamnya. Setiap pedagang memiliki jurus masing-masing untuk memancing keuntungan mendekat. Perlahan tapi pasti, saya bisa melupakan kesedihan saya putus sekolah dan menggantinya dengan semangat berkorban untuk mempelajari teknik dagang. Pada tahun 1971, saya mulai menyadari kenyataan yang makin terasa tak nyaman di dalam toko. Gudang penuh sesak dengan aneka ragam barang yang bersifat mengotori ruang. Toko seperti sumpek, lembab, dan tidak bersih. Saya mulai merenung dan berpikir keras. Saya berpikir, kenapa kami harus menyimpan begitu banyak barang yang kecepatan jualnya lambat? Kenapa saya tidak menjual saja barang yang cepat laku dan tidak harus berlama-lama memenuhi gudang? Istilahnya, turnover barang tersebut dinamis. Maka saya mulai menelaah kembali di mana saja barang yang berpotensi cepat terjual atau menjadi primadona toko dan mana yang melempem. Minyak tanah dan minyak goreng cepat saya hapus dari daftar belanja karena sifatnya mudah mengotori ruang dan tidak cepat terjual. Juga beberapa produk yang bersifat cepat rusak. Saya melihat barang yang relatif cepat terjual adalah rokok, obat-obatan, deterjen, sabun, dan sejenisnya. Saya beranikan untuk berkonsentrasi hanya di produk tersebut. Barang-barang itu juga sangat mudah disimpan, tidak memerlukan penanganan yang sulit, dan tidak mudah rusak. Saya melihat sebuah peluang masa depan yang menarik untuk mengembangkan toko kami. Strategi baru itu sebetulnya terhitung langkah yang agak nekat, sebab bisa saja intuisi saya meleset. Dengan menghilangkan sejumlah jenis barang jualan, saya beresiko ditinggalkan pelanggan. Toko Sumber Bahagia dikenal sebagai toko yang komplit, menyediakan beraneka ragam barang. Tiba-tiba isi toko hanya beberapa jenis barang. Namun, saya yakin bisa menjaring pelanggan segmented yang juga fokus mencari produk andalan saya, yakni rokok. Saya berani lakukan strategi itu karena saya sudah cukup mempelajari lika-liku penjualan rokok. Saya sudah melakukan survei ke jumlah agen pemasok rokok di sejumlah tempat di Jakarta. Rokok, walaupun keuntungannya sangat tipis, berpotensi terjual dalam volume besar. Daripada saya menjual macam-macam barang, lebih baik saya fokus pada rokok tanpa harus mati-matian mencari cara untuk menjual secara besar-besaran. Itu rencana saya. Ternyata intuisi saya tidak keliru. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, toko Sumber Bahagia menunjukkan perkembangan menggembirakan.
Toko saya mulai mendapat perhatian khusus sebagai toko yang fokus menjual rokok. Saat itu, merek rokok masih sedikit. Baru ada beberapa merek seperti Samsu, Gudang Garam, Bentul Biru, Jarum, dan sebagainya. Namun, animo masyarakat terhadap rokok bukan main besarnya. Banyak kios kecil yang bisa hidup hanya dari berjualan rokok. Sementara, pedagang rokok besar yang berfungsi sebagai pemasok belum banyak dibandingkan sekarang. Dengan cepat saya menjalin hubungan baik dengan sejumlah agen besar untuk bisa membantu saya menjadi pemasok rokok. Saya makin gencar mendekati para agen. Saat itu agen-agen besar ada di Sawah Besar, Pasar Senen, Jatinegara, bahkan sampai ke Tangerang, Karawang, dan Bogor. Penjualan terus berkembang. Saya mulai bisa menggaji beberapa pegawai karena kesibukan toko sudah tidak mungkin lagi saya tangani sendirian. Pada tahun 1973, saya mampu membeli motor Vespa dan sebuah mobil Mazda. Itu pencapaian awal yang membuat saya semakin percaya diri mengarungi ranah bisnis grosir rokok. Keuletan dan kepercayaan menjadi dasar dari stabil usaha yang saya jalankan. Di kala itu, tidak semua pembeli mampu membayar tunai. Kebanyakan dari mereka membeli dengan cara ngebon dan dibayarkan pada sore harinya jika barang sudah laku terjual atau paling lama 3 hari setelah pembelian. Jadi kepercayaan benar-benar dibutuhkan. Pernah sekali 2 kali ada pembeli yang bandel tidak membayar. Untung jumlah pembeliannya tidak banyak. Tapi dengan kecermatan saya memonitor pembeli-pembeli yang berutang di toko saya, kejadian tak enak itu tak pernah terjadi lagi. Bertambahnya pembeli membuat saya kemudian berkenalan pula dengan bank. Saya meminjam sebuah modal dan mutarnya untuk memperbesar volume kapasitas stok rokok saya. Jadilah keseharian saya kemudian diwarnai dengan menyetor pembayaran ke bank. Setiap harinya saya bisa menjual ratusan bal rokok. Sore hari saya setor uang ke bank. Dan betapa cepatnya perubahan itu terjadi. Tanpa disadari, saya telah masuk ke dalam putaran bisnis yang amat serius dengan skala yang tidak kecil. Saya melihat harapan yang sangat baik untuk hidup saya ke depan.